Baik, Mas Faisal, di sini ada Mas Fitra Faisal, satu lagi Mas Faisal dari KOR ya. Mas Faisal, kalau berbicara soal bagaimana kita mendiagnosa dan menavigasi, seperti kata Pak Ferry, diagnosa dari KOR kondisi kita saat ini seperti apa dalam hal consumption dan bagaimana navigasi ke depan untuk membuat consumption kita biar lebih tumbuh pesat, itu apa yang harus dilakukan? Ya Mbak. Kalau tadi Mas Fitra mulainya dari yang filosofis, saya mulai dari empiris saja ya, biar beda gitu. Kalau lihat 1 tahun ke belakang, kaitannya dengan consumption, ini yang belum dibahas sebetulnya ada satu catatan PR, salah satu PR yang paling besar, yang belum bisa diselesaikan dengan baik selama 1 tahun ini, yaitu adalah job creation. Semua indikator kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan, itu melemah semuanya. Indeks kepercayaan ekonomi konsumen, lapangan pekerjaan itu yang paling pesimis ya. Dan ini tentu saja berkaitan dengan semua tadi yang dibahas ya. Pertama misalnya masalah UMKM tadi ya. Nah kebetulan ada Pak Maman juga. Nah jadi kita juga mesti melihat juga UMKM ini dengan sisi yang lebih detail bisa berbeda. Jadi misalkan gini, kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Kenapa ada banyak masyarakat yang kerja di sektor UMKM informal, khususnya yang mikro, itu karena mereka sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan formal yang tercipta cukup secara kuantitas. Bahkan sekarang yang banyak bekerja di sektor informal banyak yang bukan hanya pendidikannya rendah. Tapi kan banyak sarjana juga itu ternyata. Nah jadi satu, ini tidak lepas daripada strategi penciptaan lapangan pekerjaan secara nasional. Tadi memang Pak Rosan sudah sampaikan di awal. Ya, jadi satu, investasi naik ya. Investasi diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi apakah betul? Itu nanti kita harus evaluasi lagi. Seberapa besar investasi naik, seberapa besar penciptaan lapangan pekerjaan. Satu, yang kedua, itu yang satu. Yang kedua, UMKM-nya sendiri. Nah, mereka yang bekerja di UMKM, ya tadi ada yang karena tidak kebagian kue untuk lapangan kerja formal. Nah ada yang memang mereka memilih untuk di situ. Nah yang mereka yang memang memilih untuk di situ berarti itu yang tadi pekerjaannya Pak Maman. Tapi saya rasa juga bukan cuma pekerjaan Kementerian UMKM, tapi ini adalah lintas kementerian. Ya untuk memastikan bahwa mereka betul-betul diadres permasalahannya. Nah sejak COVID sampai sekarang permasalahan UMKM yang paling besar itu kan sebetulnya selain pembiayaan itu adalah market, pasar. Nah jadi bagaimana memastikan market untuk UMKM itu. Ini kaitannya dengan konsumsi. Nah kalau saya ingin membedah konsumsinya itu bahwa kalau kita tadi mau berbicara konsumsi rumah tangga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang paling besar kuenya. Nah 81% lebih dari konsumsi rumah tangga itu disumbangkan oleh kelas menengah 38%-nya. Lalu calon kelas menengah 43%. Jadi sebetulnya calon kelas menengah lebih besar. Kalau diartikan itu apa? Calon kelas menengah itu dalam kategori BPS itu yang dia spendingnya per bulan per orang dari 860.000 sampai 2 juta per bulan per orang. Itu calon kelas menengah. Itu banyak sekali kontribusinya sampai 43% terhadap total konsumsi kita. Nah itu kaitannya nanti dengan pasar UMKM ya. Yang kedua tadi kelas menengah yang dia spendingnya dari 2 juta sampai hampir 10 juta. Itu kontribusinya nomor 2 38%. Kalau digabungkan berarti artinya konsumsi kita itu bergantung pada masyarakat yang spending per bulan per kapitanya itu adalah dari 860.000 sampai 10 juta. 81%. Kalau dia turun maka akan kena sektor produksi ya. Nah jadi kalau kita melihat intervensi pemerintah, saya sejujurnya apresiasi terhadap stimulus yang terakhir. Yang mana itu? Yang ketiga, yang 845. Menurut saya itu jauh lebih bagus dibandingkan stimulus 1, stimulus 2 ya. Karena cakupan lebih luas, periodenya lebih panjang, bukan cuman ala kadarnya 2-3 bulan, tapi ada yang sampai akhir 2026. Lalu juga cakupannya lebih panjang tadi, lebih luas ya, jadi ada magang, ada padat karya tunai, ada permajaan, ada nelayan, banyak lah PPH. Jadi
Saya pikir ini lebih nendang ya, cakupan lebih panjang, nilainya juga lebih baik. Jadi saya harapkan ini lebih bagus dampaknya karena mulai di triwulan keempat kan, nanti kita lihat ini gitu. Tapi jangan buru-buru puas dulu gitu karena ini baru baru kita lihat dulu nih. Masalahnya seringkali dieksekusi. Eksekusinya udah benar apa enggak gitu. Terus terang kalau berbicara hitung-hitungan dari yang target beneficiaries ya, yang diperoleh dari stimulus 845 itu aja saya pikir sudah agak-agak terlalu ambisius ya dari hitung-hitungan saya. Ini misalnya target bahwa ini permajaan komoditas A misalnya akan menciptakan lapangan pekerjaan sampai 800 sekian ribu orang. Wah itu agak ketinggian menurut saya. Ketinggiannya tuh agak hampir 10 kali lipat gitu ya. Jadi bukan cuma lebih tinggi sedikit. Nah itu jadi hati-hati juga dengan memasang target ya. Karena kalau yang terlalu ambisius karena populisme nanti realitanya enggak sebegitu gitu. Jadi lebih mindsetnya tuh apa yang konkret dirasakan oleh masyarakat yang sebenarnya. Gitu. Nah kaitannya dengan itu satu lagi, nah kebetulan juga ada Pak Maman. Jadi Pak Maman kemarin saya baru pulang dari Morowali. Ketemu sama Pemda yang katanya minggu lalu baru ketemu Pak Maman gitu ya. Yang ini cerita di Morowali, kaitannya dengan konsumsi, kaitannya dengan UMKM. Jadi tadi kan saya sebut bahwa masalahnya adalah di market UMKM itu ya. Jadi boro-boro ke ekspor. Ini sekarang kita bicara market di domestik aja, yang lokal aja, yang di Morowali saja, yang kaitannya dengan hilirisasi. Nah jadi kita tahu, nah beberapa hal penting yang saya temukan di sana adalah satu ya, perlu hati-hati dalam catatan hilirisasi ke depan ya karena ini hilirisasi tambang itu prioritas pemerintah. Tapi pertanian, perikanan juga prioritas pemerintah. Hilirisasi tambang pada kenyataannya di Morowali itu menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan. Satu ya. Dari 7.000 hektar sawah yang ada di Morowali sekarang tinggal 4.000. Saya lihat juga perairan yang ada di sana yang sebetulnya sangat cantik itu daerah itu ya. Nah tapi sudah jadi sepi sekarang, tidak ada lagi kapal-kapal yang berlayar. Katanya karena sudah bau ikannya sudah tidak ada sejauh gitu. Jadi artinya produktivitas turun, kontradiksi antar prioritas pemerintah. Satu, tapi saya lanjutkan tadi bahwa Pemda mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah itu sudah kasih beberapa intervensi untuk pengembangan UMKM. Bappenas sudah bantu ya untuk mereka mendapatkan DAK ya. DAK untuk pengembangan usaha beberapa produk termasuk pertanian, termasuk juga catering yang diharapkan nanti bisa off takernya adalah nggak usah jauh-jauh. Ini aja smelter ya. Itu kan banyak sekali kebutuhannya. Katanya di awal oke. Jadi itu sebabnya alasan kenapa Bappenas turunkan itu bantu mereka. Tapi pada kenyataan setelah pertemuan pertama 6 bulan tidak ada yang bisa itu masuk itu. Pak Maman tolong itu nih mungkin bukan Pak Maman tapi juga mungkin Satgas Hilirisasi ya. Nah jadi itu tidak masuk itu. Produk UMKM yang sudah dana keluar pemerintah untuk bantu tidak dibeli. Nah kita berbicara jauh-jauh masalah pasar, yang pasar lokal itu saja kita tidak bisa bereskan. Itu PR besar menurut saya. Dan kalau yang kecil ini sebuah gambaran yang tidak kita bisa bereskan dengan baik, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah lebih besar. Baik begitu dulu Mbak. Mas Faisal terima kasih. Pak Maman mau langsung menanggapi? Ini bagus banget nih Mas bahas Morowali. Memang kebetulan dalam sebulan terakhir kita lagi intensifkan komunikasi dengan salah satu grup kawasan industri smelter di sana. Ini sebetulnya di kita tuh, ini di Kedeputian Usaha Menengah, ada program yang saya namakan UMKM Holding. Ya sebetulnya UMKM clustering sebetulnya, tapi saya kasih nama holding buat seru-seruan aja. Ya saya juga nggak mau kalah juga dengan BUMN lah gitu, memang BUMN doang yang bisa diholdingisasi gitu loh. UMKM juga bisa holding gitulah kurang lebih. Nah program ini apa? Kita memanfaatkan usaha-usaha besar itu untuk menjadi holding ataupun clustering untuk jadi off taker. Nah, alhamdulillah di sana tuh ada 2 tuh yang bisa kita dorong. Kemarin pertama dari sisi catering. Jadi kan banyak
pengusaha-pengusaha catering lokal yang sebetulnya menurut kita punya potensi untuk dia menyuplai kebutuhan para engineer-engineer ataupun pekerja-pekerja di IMIP itu yang udah kita ini kan IMIP, dan mereka setuju, sudah. Cuman memang mungkin tahapannya dimulai, jumlah volume pekerjaannya dimulai dari kecil dulu, jadi tidak langsung semua gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, beberapa produk-produk kayak sepatu. Kan di sana butuh sepatu safety shoes tuh dan lain sebagainya. Dan produk-produk yang lainnya, dan ini udah 1 bulan ini dan sudah ketemu pada satu titik kesepakatan dari kedeputian kita, tinggal nanti ditindaklanjuti dengan pihak mereka. Nah ini tadi salah satunya dalam rangka untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada usaha-usaha mikro dan kecil di masing-masing daerah. Memang yang lagi mau kita fokuskan itu ke sana itu memang di catering dan peralatan-peralatan penunjang produksi dan operasi yang ada di sana. Ini bagus banget nih Mas sudah tanyakan itu, berarti udah nyambung lah, udah bau-baunya udah muncul. Nah, kalau ini berhasil, ini mau kita glorifikasi. Karena kalau sudah diglorifikasi, biar ini menjadi dorongan agar bisa ditiru, direplikasi di beberapa daerah-daerah industri. Nah, terkait mengenai yang tadi Mas bilang mengenai ini mengeliminasi pertanian dan peternakan ya. Saya pikir dalam konteks operasinya ruangnya bukan di tempat kami, tapi nggak apa-apa, ini bisa menjadi salah satu informasi buat kami. Tapi kalau melihatnya begini, saya melihatnya dengan adanya yang di Papua ini, pembukaan lahan pertanian, food estate, memang sekarang itu Mas, kalau menurut saya sudah harus ada pemfokusan di tiap-tiap daerah. Artinya kalau misalnya tadi yang isu mengenai pertanian dan peternakan bahwa ada penurunan, yang terpenting itu jangan sampai terjadi penurunan jumlah lahan gitu ya. Tapi kalau kita mau mendevelop, memang saya melihatnya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing di daerah. Tapi nanti ini coba nanti saya informasikan ke Menteri Pertanian juga nanti situasi ini nanti saya. Tapi poinnya saya mau bilang bahwa makasih sudah diingatkan dan saya juga sekaligus saya sudah sampaikan. Kemungkinan kita mau coba kalau ini udah berhasil yang di Morowali kita mau glorifikasi itu. Mudah-mudahan nanti Metro TV yang menjadi salah satu ininya nanti yang ikut Ajak membantu. Dong kita, Pak, ya. Mitra untuk memediasi. Terima kasih Pak Maman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.